Halo everyone, berjumpa dengan saya Aldaini Radamayanti dan rekan-rekan saya dari kelompok 2. Kami akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa kasus kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa saja sih kasus kewarganegaraan yang pernah terjadi dan bagaimana solusi yang bisa diberikan? Untuk itu, kita simak sama-sama penjelasan berikut ini ya. Jangan di-skip ya. Di sini kami akan menerangkan 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu kasus Manohara Odelia Pinot yang memiliki kewarganegaraan ganda atau bipatride yang berasal dari ibunya yang seorang WNI dan ayahnya yang seorang WNA. Kasus yang kedua yaitu kasus dari mantan Menteri Mineral dan Sumber Daya Indonesia Ara Chandra Tahar yang kehilangan kewarganegaraannya atau apatride, dan yang ketiga yaitu kasus naturalisasi dari pemain bola Indonesia Mark Klok yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia namun masih belum bisa membela Indonesia. Untuk selanjutnya adalah kasus bipatride. Contoh kasusnya adalah kewarganegaraan ganda Manohara Odelia Pinot. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia pernah dihebohkan oleh cerita seorang gadis belia Indonesia yang menikah dengan bangsawan negeri jiran Malaysia dan hidup bersama di sana. Seperti tidak ada yang salah dengan cerita itu, akan tetapi cerita tersebut berubah menjadi cerita penculikan dan penganiayaan. Dari kejadian tersebut, wanita yang diketahui bernama Manohara mengkritik pemerintah Indonesia yang tidak memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Akan tetapi, setelah diteliti lebih jauh, kasus ini ternyata terkait dengan kewarganegaraan yang dimiliki oleh Manohara. Manohara diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda dari pernikahan ibunya yang merupakan WNI dan ayahnya yang merupakan WNA. Akan tetapi, apabila menggunakan ius soli, Manohara lahir dan dibesarkan di Indonesia. Seharusnya ia menjadi warga negara Indonesia pada saat berusia 18 tahun atau sudah menikah. Akan tetapi, pada saat permasalahan tersebut terjadi, ia berusia 17 tahun dan masih mempunyai 2 kewarganegaraan dan memohon perlindungan dari Indonesia. Hal ini melanggar hukum Indonesia karena Indonesia tidak menerima sistem kewarganegaraan ganda bagi warga negara yang sudah cukup umur atau sudah menikah, dan perlindungan warga negara yang berada di luar negeri hanya diberikan bagi WNI yang bekerja atau menempuh pendidikan di luar negeri, bukan bagi seseorang yang diperistri oleh WNA dan tinggal menetap di luar negeri. Diketahui bahwa ayah biologis Manohara adalah warga negara Prancis yang mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat. Sedangkan ayah tiri Manohara yang memberikan nama Pinot sebagai nama belakang Manohara adalah seseorang yang berkebangsaan Jerman. Dan kondisi seperti itu, Manohara juga bisa saja memilih salah satu contoh kasus kewarganegaraan ganda berdasarkan keturunan dari ayahnya. Ayah Manohara juga meminta Amerika Serikat untuk menangani kasus tersebut karena Manohara mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kewarganegaraan seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda harus diputuskan saat ia sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah. Menganut asas ini, Manohara yang pada saat itu berusia 17 tahun sudah bisa memilih kewarganegaraannya karena ia sudah menikah pada saat ia berusia 16 tahun. Manohara juga bisa berubah menjadi kewarganegaraan Malaysia karena suaminya berkewarganegara Malaysia. Kasus kewarganegaraan ganda ini menghambat pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah
diakui oleh negara manapun, Indonesia sudah tidak dianggap sebagai warga negara. Sementara dari hukum Amerika Serikat, keluarga negara juga dianggap sudah gugur. Kasus yang ketiga yaitu kasus naturalisasi pemain bola Mark Klok. Mark Klok dibuat gigit jari karena mimpinya membela timnas Indonesia dipastikan harus tertunda. Seperti yang kita ketahui, Mark Klok sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Mark Klok resmi menjadi WNI sejak 12 November 2020. Proses naturalisasi Mark Klok sendiri melalui jalur istimewa. Klok menjadi WNI sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 20. PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga saat itu mengajukan permohonan naturalisasi Klok kepada DPR dan pemerintah. Meski sudah 1 tahun menyandang status WNI, Klok masih belum bisa membela timnas Indonesia. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan bahwa Klok tak bisa menyerahkan dokumen yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki darah keturunan Indonesia ke FIFA. FIFA meminta dokumen keturunan itu dan kami tidak bisa membuktikan karena Mark Klok juga tak bisa membuktikannya, tutur Indra. Klok sendiri sebelumnya mengaku memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek buyutnya, Jan Ernst Karel, yang lahir di Makassar, Sulawesi Utara. Meski begitu, Klok masih memiliki peluang untuk membela timnas Indonesia. Indra mengatakan Klok tetap bisa membela timnas Indonesia di masa depan. Pasalnya, FIFA tetap mengizinkan perpindahan asosiasi dengan sejumlah syarat. Untuk pemain berusia di bawah 10 tahun, diizinkan pindah asosiasi setelah 3 tahun tinggal di negara tersebut. Sementara untuk usia 10 tahun ke atas, baru diizinkan pindah asosiasi setelah tinggal di negara tersebut setidaknya 5 tahun. Itu artinya Klok baru akan diakui FIFA saat sudah 5 tahun tinggal di Indonesia. Pada akhirnya pakai poin kedua FIFA, Klok harus menunggu 5 tahun tinggal di Indonesia, ujarnya. Di sini saya akan menjelaskan solusi mengenai kasus yang pertama, yaitu kasus tentang Manohara. Manohara memiliki kewarganegaraan ganda yang berasal dari ibunya yang seorang WNI dan ayahnya yang seorang WNA. Saat usianya menginjak 18 tahun, Manohara harus memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Ia harus memilih kewarganegara Indonesia atau kewarganegaraan Malaysia. Memiliki kewarganegaraan ganda memiliki banyak kekurangan. Negara Indonesia hanya dapat membantu seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia, bukan yang berkewarganegaraan ganda. Dan untuk solusi dari kasus yang ketiga, kami kurang paham untuk penyelesaiannya. Tetapi yang pasti, sebelum memindahkan kewarganegaraan, kita harus memiliki bukti terlebih dahulu kalau misalnya kita memiliki darah keturunan atau punya bukti di kelahiran di suatu negara. Karena tanpa adanya bukti, kita tidak bisa asal saja untuk memindahkan kewarganegaraan menjadi netral. Karena di dalam hukum internasional kita tidak bisa semau-mau kita, karena kita memiliki aturan dan juga hukum kita sendiri, hukum di negara masing-masing. Jadi kita tidak bisa asal dan harus memiliki bukti untuk bukti untuk ketetapan kewarganegaraan. Itu aja diskusi dari kami. Untuk solusi kasus ketiga, yaitu kasus naturalisasi pemain bola Mark Klok. Untuk solusi pada kasus ketiga ini, kami pun masih kurang paham bagaimana cara untuk menangani perkaranya. Namun yang jelas, sebelum memindahkan asosiasi kenegaraan, ada baiknya jika kita setidaknya memiliki bukti kewarganegaraan, karena tanpa ada bukti yang jelas, kita tidak bisa begitu saja mengubah kewarganegaraan menjadi netral.
Mengapa sebagian orang, warga negara asing, berpikir untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi itu sangat sulit dan mahal? Pemerintah sendiri telah memberikan tata cara pengaturan tentang bagaimana menjadi warga negara Indonesia, salah satunya adalah proses naturalisasi. Namun dalam proses, banyak yang menganggap bahwa proses naturalisasi ini sulit karena proses yang lama, birokrasi yang berbelit-belit, dan juga biaya yang memang nggak sedikit. Warga negara asing sendiri yang ingin menjadi warga negara Indonesia haruslah memenuhi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang isinya telah berusia 18 tahun atau lebih, telah bertempat tinggal di Indonesia selama kira-kira 5 tahun secara berturut-turut dan 10 tahun dan atau 10 tahun tapi tidak berturut-turut. Lalu ada sehat jasmani, rohani, tidak memiliki kewarganegaraan ganda ketika sudah mendapatkan warga negara Indonesia. Lalu tidak pernah mendapatkan hukuman pidana dengan maksimal 1 tahun atau lebih. Mampu berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mempunyai pekerjaan tetap atau penghasilan yang tetap. Mampu membayarkan pewarganegaraan ke kas negara. Lalu ketika orang itu sudah memenuhi kriteria tersebut, mereka dapat mengajukan pewarganegaraan kepada presiden yang disampaikan melalui camat, lalu pada camat ini menteri, lalu pada menteri ini akan disampaikan ke pejabat sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Permohonan ini harus diajukan di Indonesia oleh pemohon dengan ditulis secara tertulis menggunakan materai yang berisi nama lengkap, alamat di Indonesia, asal negara, jenis kelamin, status kewarganegaraan, dan lain-lain. Kemudian permohonan tersebut harus dilampiri beserta berkas-berkas seperti fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, KTP, nikah, pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga surat imigrasi dari negara tempat asal, surat catatan kepolisian, lalu pas foto. Lalu, jika hal tersebut sudah sesuai, sudah lengkap, menteri ini akan menyampaikan permohonan tersebut kepada presiden paling lambat 3 bulan. Itulah proses-proses yang membuat orang-orang ini berpikir bahwa susah, bahwa proses naturalisasi ini berbelit-belit dan panjang. Lalu bagaimana dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses naturalisasi ini? Berdasarkan PP No 45 tahun 2014, biaya yang dikeluarkan untuk naturalisasi sebesar 50 juta rupiah. Namun, jika permohonan tersebut ditolak, jadi pemohon ini nggak harus bayar, uangnya nanti akan dikembalikan. Nah, karena uang segitu tadi, jadi banyak nih orang yang berpikir bahwa sulit dan ribet untuk menjadi warga negara, dan juga biaya yang harus dikeluarkan juga nggak kecil. Orang jadi banyak yang mengurungkan niat untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Padahal biaya tersebut adalah salah satu cara untuk memperkuat ketentuan warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, sehingga kita nggak secara mentah-mentah menerima warga negara asing asal-asal secara asal untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi
Untuk menjadi seorang warga negara Indonesia, seseorang harus memenuhi syarat yang sudah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jika sudah memenuhi syarat, mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri dan disampaikan kepada pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, itu tadi adalah penjelasan yang dapat kami berikan. Sekarang kalian sudah tahu kan apa saja dan bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk beberapa kasus kewarganegaraan? Untuk itu, semoga video ini bermanfaat. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa.